Bes, tetap jaga kondisi kesehatan ya, karena cuaca mulai kurang bersahabat nih. Alur cerita yang akan dibahas kali ini mengisahkan tentang 5 orang remaja di mana mereka akan tinggal sementara di sebuah kabin di desa terpencil dengan tujuan membantu salah satu temannya yang akan direhabilitasi dari ketergantungan narkoba. Ternyata kabin yang akan mereka tempati memiliki sejarah kelam. Satu persatu mereka mulai dirasuki oleh sesosok iblis yang bangkit lalu menebar ancaman kematian. Tanpa aha ehe, kuy lanjut simak alur ceritanya. Stay watching, not sleep. Check in yuk. Go, 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 go. Kisah berawal dengan diperlihatkan sekelompok remaja yang sedang berada di sebuah kabin di tengah hutan. Kabin itu milik orang tua David. Mereka semua berencana bermalam di kabin tersebut dalam rangka membantu Mia untuk menyembuhkannya dari ketergantungan narkoba. Saat memasuki kabin, Mia mulai mencium bau busuk yang sangat menyengat. Tak lama kemudian, Grandpa, anjing peliharaan Mia, mencium sesuatu di balik keset. Yang ternyata di balik keset itu ada sebuah pintu di lantai yang menuju ruang bawah tanah. Saat di ruang bawah tanah, David dan Eric mendapati sebuah bangkai kucing tergantung yang sudah membusuk. Di sana juga terlihat sebuah senapan dan buku misterius. Mereka berpikir pasti sesuatu pernah terjadi di ruang bawah tanah ini. And what about the voodoo shit they did down there? No. Voodoo is... Sore harinya secara diam-diam, Eric telah mengambil buku misterius yang ada di rubana. Sebuah buku yang diikat dengan kawat besi yang membuat Eric penasaran. Untuk mengetahui isi dalam buku itu, akhirnya dia membaca tulisan yang ada dalam buku itu. Eric tidak menyadari bahwa apa yang dia baca ternyata sebuah mantra untuk membangkitkan iblis jahat. Saat itu hujan deras. Mia sedang berusaha melawan hawa nafsu dirinya dari barang haram yang sudah menjadikan dirinya menjadi pecandu berat. Tak lama Mia melihat sesosok wanita misterius menyeramkan yang berdiri di hutan dengan tatapan sinis tertuju padanya. Melihat itu, Mia bergegas kembali masuk ke dalam kabin. Mia lalu menjelaskan apa yang barusan dia lihat kepada David sang kakak dan teman yang lainnya. Namun mereka malah menganggap kalau Mia sedang berhalusinasi. Karena ketakutan dan juga parno yang sudah membelenggu pikirannya, Mia pun akhirnya mengambil kunci mobil Eric lalu pergi meninggalkan kakak dan teman-temannya dalam kabin tersebut. Saat di perjalanan ketika hendak melarikan diri, Mia melihat sosok perempuan di hadapannya. Sontak, Mia membanting setir mobilnya untuk menghindar lalu masuk ke rawa-rawa. Mia yang ketakutan segera berlari ke dalam hutan. Tapi tiba-tiba Mia dihadang sesosok iblis hingga pada akhirnya iblis itu merasuki tubuhnya masuk melalui lubang kenikmatan. Di scene lain, David dan teman-temannya sibuk mencari keberadaan Mia. David akhirnya berhasil menemukan Mia yang tergeletak di bawah pohon. Mia pun kembali dibawa ke kabin dengan tubuh dipenuhi duri. Scene berpindah. Olivia yang berprofesi sebagai perawat mengobati luka pada tubuh Mia. Kemudian David masuk ke dalam kamar untuk melihat kondisi Mia adiknya. Mia bercerita kalau dirinya sering melihat penampakan sesosok wanita di dalam hutan. Kemudian Mia berkata, kita semua harus segera pergi meninggalkan kabin. David berpikir itu hanya akal-akalan sang adik untuk bisa menghindar dari masa rehabilitasi. David sengaja mengabaikan ucapan adiknya lalu pergi keluar kamar begitu saja. Di scene berbeda, Eric sedang mempelajari gambar dan simbol yang ada dalam buku kuno itu. Ternyata, kejadian yang Mia alami sudah tergambar dalam buku itu. Don't act like you don't care about him. I know you do. Di scene berbeda, saat David buang sampah, dia melihat Grandpa anjing peliharaannya sudah tewas mengenaskan di bawah kabin.
Terlintas dalam penglihatannya sosok Mia yang melakukan hal ini. Kemudian David kembali masuk ke dalam kabin. Mengetahui adiknya yang sudah berjam-jam ada di kamar mandi, David khawatir. Akhirnya dia mendobrak pintu kamar mandi. Terlihat Mia sudah tidak sadarkan diri dengan kulit melepuh karena pemanas air di kamar mandi. Saat itu juga David segera membawa Mia pergi ke rumah sakit. Namun saat akan melewati jembatan, jembatan itu tergenang air sehingga tidak bisa dilewati. Padahal jembatan itu satu-satunya akses jalan keluar masuk desa itu. Melihat itu, David terpaksa harus kembali ke kabin. Pada malam hari, Mia yang sudah dalam pengaruh sosok iblis, dia keluar kamar dengan sebuah senapan di tangan, lalu mengarahkan senapan ke arah David. Peluru itu berhasil mengenai lengan David. Setelah menembak sang kakak, Mia kembali tidak sadarkan diri. Saat Olivia akan mengambil senapannya, iblis itu menikamnya dan memuntahkan darah ke wajah Olivia. Olivia pun berusaha menghindar dan menendang Mia hingga jatuh tersungkur masuk ke dalam rubana. Scene berpindah ketika Olivia sedang membersihkan tubuhnya. Tiba-tiba, dia dikejutkan oleh sosok iblis yang nampak pada cermin. Tak lama Olivia pun mulai dirasuki sosok iblis. Saat Eric melihat Mia ke kamar mandi, iblis itu tanpa intro langsung menyerang Eric. Eric yang saat itu kalut tidak sengaja telah membunuh Olivia yang dirasuki oleh sang iblis. Scene berpindah pada Eric yang sedang diobati David karena luka beberapa tusukan kaca di tubuhnya. Eric mulai bercerita pada David bahwa ia mengaku telah bersalah karena membaca mantra terlarang yang ada dalam buku yang mereka temukan di Rubana. From that book. It was some sort of prayer. Berpindah ke Natalie. Saat di dapur, iblis itu dengan tipu muslihatnya berhasil membawa Natalie masuk ke dalam Rubana. Ketika Natalie berusaha kembali keluar, iblis itu menariknya kembali masuk ke dalam Rubana. Iblis itu menggigit tangan Natalie. Beruntung, David mengetahuinya, lalu David mengurung iblis itu dan mengunci pintu masuk Rubana dengan rantai. Di scene berbeda saat Eric membakar buku itu, namun buku itu tidak terbakar sama sekali. Saat David menghampiri, Not fucking burn. Eric menjelaskan jika Naturom Demonto, buku yang mereka temukan adalah buku kematian dan para iblis akan bangkit kembali ketika berhasil membunuh 5 nyawa manusia. Kembali ke Natalie. Saat sedang mencuci luka infeksi bekas gigitan sang iblis, seketika tangannya berubah menjadi membusuk. Iblis yang berada di Rubana terus berusaha merasuki pikiran Natalie. Sehingga Natalie nekat memotong tangannya demi menghentikan pengaruh sang iblis yang terus menyerang pikirannya. I had to do it. I feel much better now. Kemudian David segera mengobati lengannya Natalie. Eric mengungkapkan menurut buku itu jika seseorang telah dirasuki oleh iblis bisa dibersihkan kembali lewat 3 cara, yakni dikubur hidup-hidup, badannya dimutilasi atau dibakar. Oleh karena itu, David dan Eric pun secara tidak langsung terpaksa harus membunuh Mia. Jika Mia mati, maka iblis itu akan mati bersamanya. David mulai bercerita pada Eric kalau dulu ibunya meninggal di rumah sakit jiwa. Mentalnya terganggu. Dia khawatir nasib Mia dan dirinya akan berakhir sama seperti ibunya. Tiba-tiba Natalie yang sedang dalam pengaruh iblis muncul dengan pistol paku di tangan. Dia langsung menembakkan ke arah Eric dan David. Pada akhirnya, David berhasil melumpuhkan Natalie dari pengaruh sang iblis. Saat iblis itu kembali menyerang Eric, David berhasil menembak tangan Natalie. Natalie
sekalipun tewas mengenaskan dengan kedua lengannya terputus. David lalu menyiram kabin dengan bensin bersama Eric. Lalu mereka membawa Mia dari ruang bawah tanah. Mia yang masih dalam pengaruh iblis berhasil menyerang David. Singkat waktu, Eric berhasil melumpuhkan iblis dalam tubuh Mia dan David segera menyuntikkan obat tidur dalam tubuh sang adik. Ia lalu membawa Mia dan meninggalkan Eric yang tak sadarkan diri dalam rubanah tersebut. David berusaha menggali tanah untuk menguburkan Mia hidup-hidup. Sang iblis tidak berhenti berupaya meyakinkan David untuk tidak menguburnya. Selesai mengubur adiknya, iblis itu berhasil mempengaruhi pikiran David. Dia kembali menggali tanah tersebut dan mengangkat kembali tubuh Mia dari dalam tanah. Ketika diangkut, Mia sudah tidak sadarkan diri. Walaupun David sudah berusaha untuk menyadarkannya, namun nihil. Okay, you're at peace. You're at peace now. Ketika David berjalan menuju ke dalam kabin, dia dikejutkan oleh suara Mia sang adik yang memanggil namanya. Ternyata tanpa disangka Mia berhasil selamat. It's okay. It's all over now. Lalu David memasuki kabin untuk mengambil kunci mobil. Secara tidak terduga, iblis itu ternyata berhasil merasuki jiwa Eric. Iblis itu berusaha membunuh David. David menyuruh Mia untuk segera pergi untuk menyelamatkan diri. Get out of here. Pada akhirnya, David pun mati bunuh diri dalam kabin dengan menembak jeligen berisi bensin dan membakar dirinya bersama iblis itu hidup-hidup. David dan Eric pun tewas terbakar dalam kabin. Tak cukup sampai di situ, ternyata sang iblis kembali muncul keluar dari dalam tanah dan berusaha mengejar untuk membunuh Mia, target terakhir, agar dia bisa bangkit ke dunia dengan berbagai macam teror dan ancaman kematian pada seluruh umat manusia. Di akhir cerita, Mia berhasil memusnahkan sang iblis dan berhasil mengirim sang iblis kembali ke neraka. Menurut info tetangga, Mia saat ini sudah move on dari candu terhadap narkoba dan kembali menjalani hidup normal dan sehat. Dan film pun berakhir. Thanks for watching, bestie. Bye! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can